Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 Strategi Reg B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai efektivitas intervensi nutritional support secara oral atau oral nutritional supplement ONS pada penderita kanker nasofaringel karsinoma. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Putri Esa. Yang kedua ada Dian Nur Nadifa. Yang ketiga ada Denaya Hanun Alama. Di sini yang pertama terdapat latar belakang. Jadi kanker nasofaring itu adalah jenis kanker yang muncul di nasofaring atau di bagian atas tenggorokan di belakang hidung. Kanker ini seringkali terdiagnosis pada stadium lanjut dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, termasuk malnutrisi dan penurunan kualitas hidup. Penurunan berat badan yang tidak sengaja dan malnutrisi umum terjadi pada pasien kanker ini, terutama selama pengobatan seperti kemoradioterapi. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan lebih dari 5% dapat menjadi faktor prognostik independen yang berhubungan dengan tingkat kelangsungan hidup yang rendah pada pasien kanker. Oleh karena itu, intervensi nutrisi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan toleransi terhadap pengobatan dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuannya di sini untuk mengevaluasi efektivitas suplementasi nutrisi oral profilaksis atau ONS pada pasien kanker nasofaring yang menjalani kemoterapi. Untuk sasarannya yakni pasien dengan kanker nasofaring stadium 2 hingga 4 yang menjalani kemoterapi dengan atau tanpa suplementasi gizi oral. Selanjutnya ada picotic patient. Di sini populasinya pasien dengan NPC stadium 2 hingga 4 yang menerima kemoterapi dengan usia 18 sampai 70 tahun tanpa metastasis baru dan tanpa penyakit penyerta yang berat. Untuk intervention di sini pemberian oral nutritional supplement atau ONS selama periode kemoterapi dengan formula standar sesuai rekomendasi expert. Selanjutnya ada comparison. Di sini pasien yang hanya menerima konseling diet tanpa suplementasi ONS atau intervensi gizi minimal. Selanjutnya ada outcome, yaitu di sini perubahan berat badan, BMI, status gizi, tingkat malnutrisi, toleransi terhadap napi, dan kualitas hidup. Untuk time atau waktunya, periode observasi selama 6 minggu, dan evaluasi hingga 3 bulan pasca terapi. Baik, yang selanjutnya The Synthesis of Evidence. Pada jurnal 1 ini, penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan ONS memiliki status gizi yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini terlihat dari pengurangan penurunan berat badan dan peningkatan skor PG-SGA. Namun, kepatuhan pasien dalam mengonsumsi ONS menjadi faktor penting untuk keberhasilan intervensi ini. Pada jurnal 2, ONS sebagai langkah pencegahan berperan penting dalam memastikan kelancaran terapi kanker nasofaring. Meskipun dampaknya pada status gizi belum signifikan, penggunaan ONS dapat mengurangi risiko penghentian terapi akibat malnutrisi. Pada jurnal 3, penggunaan ONS efektif dalam mendukung kebutuhan nutrisi selama terapi kanker nasofaring. Namun, tidak ada efek signifikan yang diamati pada kualitas hidup atau status gizi 3 bulan setelah terapi, menunjukkan bahwa dukungan nutrisi berkelanjutan mungkin diperlukan. Kendala kepatuhan pasien terhadap konsumsi ONS seperti masalah rasa, next. Baik, selanjutnya
yaitu outcome pada jurnal 1. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efek suplemen nutrisi oral dan konseling diet individual pada pasien kanker nasofaring yang menjalani kemoterapi bersamaan. Outcome utama yang diukur adalah perubahan persentase berat badan selama perawatan. Selain itu, outcome sekunder mencakup perubahan indeks massa tubuh (BMI) dan indeks massa bebas lemak (FFMI). Penelitian ini juga mengamati perubahan dalam skor penilaian subjek global yang dihasilkan pasien (PGSGA) untuk menilai status gizi pasien. Pada jurnal 2, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek profilaksis pemberian suplemen nutrisi oral pada pasien kanker nasofaring stadium lanjut yang menjalani kemoterapi dan radioterapi. Outcome utama yang diukur adalah tingkat toleransi pasien terhadap terapi yang dinilai berdasarkan tingkat penghentian atau penundaan terapi. Selain itu, outcome sekunder mencakup perubahan berat badan, indeks massa tubuh, dan status penggunaan alat penilaian subjektif global yang dihasilkan pasien. Pada jurnal 3, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat suplemen nutrisi oral pada pasien kanker nasofaring stadium lanjut yang menjalani kemoterapi dan radioterapi. Outcome utama yang diukur adalah perubahan berat badan selama perawatan. Selain itu, outcome sekunder mencakup perubahan indeks massa tubuh, kadar prealbumin sebagai indikator asupan protein, serta skor kualitas hidup pasien menggunakan EORTC, KLK C30, dan KLI HNN35. Next. Selanjutnya yaitu measurement claim. Pada jurnal 1, pengukuran berat badan, BMI, dan FFMI dilakukan setiap minggu selama terapi. Evaluasi skor PGSGA dilakukan setiap 2 minggu untuk memantau status gizi pasien. Tingkat kepatuhan terhadap konsumsi ONS juga dicatat secara berkala. Pada jurnal 2, pengukuran berat badan dan BMI dilakukan sebelum, selama, dan setelah terapi. Evaluasi toleransi terhadap pengobatan seperti tingkat penundaan atau penghentian terapi juga didokumentasikan. Status gizi pasien dinilai menggunakan alat seperti NRS 2002 dan PGSGA pada setiap tahap terapi. Pada jurnal 3, pengukuran berat badan, BMI, dan kadar prealbumin dilakukan setiap minggu selama terapi dan 3 bulan setelahnya. Evaluasi kualitas hidup dilakukan menggunakan EORTC KLK C30 dan KLK HNN35 pada tahap akhir terapi dan setelah terapi selesai. Kepatuhan terhadap konsumsi ONS juga dicatat. Next. Untuk selanjutnya yaitu metode yang digunakan pada jurnal 1 yaitu uji coba fase 2 multisenter yang digunakan secara acak dan terbuka. Lalu pengacakan ini dilakukan pada saat pendaftaran untuk kelompok kontrol atau kelompok ONS, yaitu Oral Nutrition Supplements. Semua pasien dinilai pada awal dan setiap minggu selama CCRT atau kemoradioterapi oleh dokter spesialis gizi yang sama. Selain itu juga menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan variabel kontinu yang disajikan sebagai mean dan median dalam rentang interkuartil. Dan beberapa uji yang digunakan dalam penelitian pada jurnal 1 yaitu seperti uji chi-square dan uji Shapiro-Wilk. Lalu untuk metode pada jurnal kedua yaitu menggunakan uji coba acak secara terkontrol yang dilakukan di rumah sakit kanker tersier, lalu pasien diacak ke dalam kelompok intervensi atau kelompok kontrol melalui daftar acak. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain kelompok paralel dan pengacakan blok 1:1. Pada kelompok intervensi, menerima ONS profilaksis dari awal hingga akhir radioterapi atau RT. Di sisi lain, dalam kelompok kontrol diberikan diet teratur tanpa ONS profilaksis. Lalu beberapa uji yang digunakan dalam penelitian ini seperti uji T, uji Wilson, uji Mann-Whitney, dan uji chi-square. Lalu untuk jurnal 3,
yaitu menggunakan uji coba terkontrol secara prospektif yang digunakan secara acak dan eksploratif. Lalu pasien dengan NPC stadium lanjut secara prospektif direkrut oleh Departemen Onkologi Radiasi di Udan University Shanghai Cancer Center, Tiongkok, dengan tujuan dari metode prospektif eksploratif adalah untuk mengevaluasi dampak ONS pada status gizi dan kualitas hidup pasien NPC stadium lanjut, lokal, regional selama perawatan. Respon pengobatan dinilai menurut kriteria Response Evaluation Criteria in Solid Tumors atau RECIST. Lanjut, untuk selanjutnya ada findings. Pada jurnal 1, hasil penelitian menunjukkan pemeliharaan BMI yang lebih baik dalam waktu 2 minggu pertama dari awal pada kelompok ONS. Asupan keseluruhan sekitar 85-90% dari yang direncanakan. Disebutkan lebih lanjut bahwa ONS bermanfaat ketika asupan total lebih dari 2/3 yang direncanakan. Tingkat asupan ONS total menurun menjadi sekitar 40-60% dari yang direncanakan pada minggu ketiga hingga minggu ke-6. Untuk jurnal kedua, hasil temuan menunjukkan bahwa tingkat penangguhan atau penundaan radioterapi secara signifikan lebih rendah dan tingkat penyelesaian kemoterapi yang secara bersamaan jauh lebih tinggi daripada kelompok intervensi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Beberapa peneliti menyarankan bahwa ONS dini dapat mengurangi penurunan berat badan dan meningkatkan status gizi. Untuk jurnal 3, hasil temuan menunjukkan bahwa diet oral yang dikaitkan dengan suplemen makanan oral di antara waktu makan menyebabkan peningkatan asupan kalori dan protein. Semua pasien yang menerima suplementasi gizi mengalami peningkatan berat badan, sedangkan 50% dari kelompok kontrol mengalami penurunan berat badan. Diagnosis malnutrisi didasarkan pada BMI rendah, yaitu lebih dari 18,5 kg per meter kuadrat, atau dapat ditemukan pada temuan gabungan penurunan berat badan. Selanjutnya yaitu ada implication for practice. Untuk jurnal 1, implikasi yang digunakan untuk memastikan agar asupan ONS cukup sejak minggu ketiga merupakan poin utama bagi pasien yang menjalani CCRT. Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi asupan yang tidak mencukupi yaitu dengan pemberian makanan enteral melalui selang nasogastrik atau NG atau gastrostomi endoskopi perkutan atau PEG. PEG ini aman dan efektif dalam menghentikan penurunan berat badan dan menjaga nutrisi pada pasien yang menjalani kemoradioterapi. Untuk jurnal kedua, implikasi gizi yang direkomendasikan untuk pasien ini yang beresiko mengalami malnutrisi karena kemungkinan mendapatkan manfaat dari suplemen makanan, yaitu dapat dilakukan dengan konseling gizi secara virtual selama perawatan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi intervensi yaitu kepatuhan pasien yang buruk. Harus ada banyak fokus pada edukasi dan konseling mengenai nutrisi maupun strategi yang dapat mendukung pemberian makan pasien. Untuk jurnal ketiga yaitu implikasi gizi yang direkomendasikan, yaitu supaya perawatan nutrisi diikut sertakan dalam rencana perawatan pasien NPC stadium lanjut lokal maupun regional. Pasien dalam kelompok kontrol diberikan energi ekstra melalui nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral dengan glukosa diberikan kepada pasien yang konsumsi oralnya sangat terganggu karena toksisitas oleh CRT. Lalu ONS direkomendasikan untuk diberikan dalam jumlah kecil
beberapa kali dalam waktu sehari. Kesimpulannya, intervensi nutrisi yang tepat, khususnya pemberian suplemen nutrisi oral atau ONS, sangat penting bagi pasien kanker nasofaring atau infeksi yang menjalani kemoterapi. Penelitian menunjukkan bahwa ONS dapat meningkatkan health gizi dan mengurangi tumor berat badan yang sering terjadi selama pengobatan. Meskipun ada peningkatan dalam pemeliharaan indeks massa tubuh atau BMI dan penurunan risiko penghentian terapi akibat malnutrisi, kepatuhan pasien terhadap konsumsi ONS menjadi tantangan utama. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pasien yang menerima ONS memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya mendapatkan counseling diet. Namun tidak ada efek signifikan pada kualitas hidup atau health gizi setelah 3 bulan pasca terapi, menunjukkan perlunya dukungan nutrisi berkelanjutan. Berikut ada referensi yang kami gunakan. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar kami di YouTube. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.